Tilawah kita hari ini kita membaca surah kemarin non parigi Al-Qadar ya. Baik. Di atas Al-Qadar ada surah naon cing. Tadi saya baca Al-Alaq atau Iqra. Jadi urutannya Iqra, Al-Qadar, terus bawahnya Lam Yakunil, bawahnya Idzazul, bawahnya Al-Adiyat, bawahnya Al-Qari'ah. Ini urutan surat-surat ya. Nah, nanti dalam praktek membaca kalau jadi imam usahakan ayat atau surat yang atas dibaca di rakaat pertama, rakaat kedua surat di bawahnya. Ya, jangan dibalik ya. Meskipun tidak dosa. Ya. Baik, surah Al-Alaq. Inilah surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di bulan Ramadan. Ya, kalau menyebut nuzulul Quran yang dimaksud adalah diterimanya wahyu surah Al-Qadar. Ya, nuzulul Quran maka tanggalnya jadi 17 Ramadan. Adapun Lailatul Qadar adalah turun Al-Quran secara keseluruhan diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan ditahan di Baitul Izzah di langit dunia, selanjutnya secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Yang hafal alhamdulillah sambil memperbaiki hafalan, yang belum bisa melihat pada Al-Qur'an atau pada alat masing-masing, handphone dan semisalnya. Baik, ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat iqra. Yang menjadi poin pertama adalah ro-nya dulu. Ik-nya bisa jadi lebih mudah dan dikenali, tapi ro ini banyak tidak dikenali bahwa suaranya dia menghentak. Bukan ikro tapi ikro. Ro ikrobi salah. Ikro ada hentakan. Kenapa demikian? Kalau dilihat pada Qur'annya dia ada hamzah sukun. Hamzah sukun ya. Supaya jelas ya. Hamzah sukun. Kalau dalam tulisan versi Madinah ini selalu begini, hamzah selalu begini. Dia sukun. Dan hamzah sukun bacaannya menghentak. Iqra. Seperti begini pada kalimat mu'minun, mu'minin. Nah, gambarannya dalam bahasa kita apa? Kalau orang Jawa ada emak. Nah, yang kita kenali emak nyos. Emak itu kalau ditulis gini, mak. Ya. Jadi bukan mak, bukan mak, tapi mak. Yang mudah ya, yang terkenal ya, mak nyus. Nah itu dia. Ya. Nanti tinggal mak, mi, mu, lari ke sini, ba, bi, bu, kini kena ro. Nah, jadi ada hentakan. Jadi dibaca ikrobis, apalagi dipanjangkan, fatal kesalahannya. Ya, itu yang pertama. Yang banyak tidak diketahui. Adapun ini sudah cukup benar kalau yang dibaca adalah huruf qiu, queen, ya, ya dengan qalqalah atau tidak dengan qalqalah, yang penting bunyinya ki. Berbeda dengan ka. Apa bedanya? Kalau ini ada tambahan ik. Nah, ada namanya sifat hams. Ik. Nah, kalau ini ik. Ya, bedanya itu. Tapi yang lebih tepat qalqalah dan qalqalahnya ke arah o. Iqto, bukan ik. Iqra,
iko ya, seperti itu. Tapi sementara tidak perlu terlalu rinci, yang penting kenali ini hurufnya qi. Dan yang belum bisa juga nanti kita sampai makhrajnya, sementara qaf adalah qi. Ya. Bedanya apa? Bedakan dalam kita pakai bahasa Indonesia lagi, yang paling mudah membedakan bahasa Indonesia. Kalau saya bilang aki, apa hurufnya? Ka apa ko? Ka ya. Kalau saya bilang aki, nah itu baru ki. Itu membedakannya bahasa Indonesia. Aki, ya. Bako. Bako itu kaf apa kof? Kaf ya. Bako. Aki, meser bako. Aki, meser bako. Masuk meser bako. Oh bako teh. Bako tembako ya dalam bahasa Sunda. Jadi kalau ingin membedakan tiu dan ka pakai bahasa kita, nanti masuk ke Quran mudah. Kembali urusannya kebiasaan ya. Dan dalam bahasa Indonesia sangat sulit ditemui huruf qaf, huruf qi. Ya. Kalaupun ada sudah diganti menjadi menjadi kaf. Contohnya kalimat rizqi. Ya. Rizqi asal dia bahasa Arab. Ya, di kita jadi rizki kan atau rejeki. Nah, asal dia rizqun dengan qaf. Ya. Riqi. Pak Riki, no iya. Ya, kalau ingin benar ya coba aja nama sendiri Pak Riki. Saya itu Riki apa Riki? Baik. Jadi intinya begitu. Baik, kita baca saja supaya ada nilai kita membacanya. Baik, setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu ya. Kalau ingin yang lebih rinci belajarnya esok hari setelah subuh seperti ini, di sini juga kita masuk kelas ya. Jadi saya biasa malam hari, pada hari saya jadi imam maghrib dan isya, ada beberapa kawan yang ingin belajar berdua saja sih. Kalau ingin ikut silahkan. Untuk hari Ramadan saya pindah hari Ahad. Nanti kita misah di kelas. Ya, maksudnya supaya lebih fokus. Jadi nanti yang itu mah dites. Kalau saya di sini ngetes yang paling belakang, suaranya ke saya kurang jelas. Ya, nanti diperkecil kelasnya dan kita belajar di atas karena supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Baik, berikutnya. Ini kita belajar huruf yang tadi, kha. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Silakan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra-nya sama kayak tadi. Iqra wa rabbukal ak ini kaf. Akram. Yuk. Iqra wa rabbukal akram. Allazi huruf zal getar. Ujung lidah dengan bebas. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas kayak digigit. Ujung lidah ke belakang gigi boleh. Ujung lidah digusik masih bunyi. Yang penting bergetar. Zi, zu. Ini nanti kita sampai. Pelajaran kayak tadi. Ya, sekilas dulu seperti itu. Allazi 'allama bil qalam. Enggak. Allazi 'allama
allama bil qalam. Allama ain. Allama. Allama. Allamal insana ma lam ya'in. Ya seperti na'budu ya ya'lam. Enggak. Allamal insana ma lam ya'lam. Sekarang baru kaf. Huruf kaf yang salah terlalu banyak desah ka sehingga seperti dua huruf ka dan ha. Ka ini salah ya. Kalau di dalam azan bunyi dia ak itu salah. Atau jadi aks itu juga salah ya. Yang betul huruf ka saja. Ak ya, hanya memang ada nafas yang keluar. Ak segitu. Ak Allahu ak enggak boleh ak kebanyakan. Salah ya. Apalagi itu jadi kha nanti ya. Ak hurufnya yang penting ka-nya. Yang penting bunyi ka-nya. Ya, huruf kaf itu yang penting bunyi ka. Masalah keluar nafas itu sifat dinomor duakan. Kalau tidak bisa dan menjadi salah maka yang penting huruf utamanya bunyi dia ka ya. Baik. Kalla inna nun tasydid tahan, tidak boleh tergesa-gesa. Namanya gunnah. Kalla innal insana la yadh yang tadi la yadh begitu. Yuk. Kalla innal insana la yadh. Baik. Arro'a tebalkan ro. Arro'ahu hurufnya ha. Hu seperti bilang hus dalam bahasa kita. Hustarna. Yuk. Hustarna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Di situ kafnya menyentuh ya. Rabbikar ruj'a. Ya silakan yang ada keperluan ya untuk berangkat terlebih dahulu kita sampai waktu syuruk atau menjelang sholat syuruk. Baik. Apa berikutnya? Ara'aital ladzi yanha, itu? Baik. Ara'aital ladzi yanha ya. Ara'ait inna ila sudah? Ara'austahna inna ila ya. Inna ila rabbikar ruj. Itu jim. Enggak boleh ruz. Ruj. Ya, jeruji. J ya. Inna ila rabbikar ruj'ain. Yuk. Inna ila rabbikar ruj'a. Baik. Aro'aita ini terulang di beberapa surat termasuk aro'aital ladzi sama tulisannya sama dibaca sama bukan aro'ai tapi aro'aita. Aro'aital ladzi yanha haknya segitu. Ha bukan yanha. Yuk. Aro'aital ladzi yanha. Ba sukun qalqalah pantulkan abdan idza zal yang tadi getar
abdan idza shalla Tayyib. Ara'aita in kana 'alal huda Ara'aita in kana 'alal huda au bukan au awe au amara bit taqwa Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam huruf ain begitu caranya dan biasanya kita benar pada saat mengucapkan wallahu a'lam ya. Jadi itu modal untuk ain sukun. Kalau ditanya sesuatu saya tidak tahu, wallahu a'lam. Nanti dikembangkan a'lam oh udah kena. Nanti iyyaka na'budu. Nah, nanti kena ke situ. Diakur-akurkan dengan kalau salah lagi balik lagi wallahu a'lam. Ain seperti itu. Alam ya'lam. Mim sukun ketemu ba nanti pada pembahasan lanjutan dia juga ada gunnah. Hukum dia ikhfa syafawi, tertahan sebentar. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Silakan. Alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyah ini sod ya. Kalau belum bisa as biasa. Enggak perlu monyong-monyong. Biasa aja nasi seperti mengucapkan nasi di dapur. Ya, sampai ihdinas siratal juga itu. Kalau belum bisa sod as saja. Ihdinas siratal. Jangan sampai pengen huruf sod belum bisa malah enggak bunyi. Enggak jelas bunyi apa. Ya, si saja. Ya. Nasiyatin kadzibatin inilah yang sulit Pak nanti. Kalau kita tidak mengenal makhraj ya, kita akan tidak bisa membedakan mana to, mana ta. Ya. Tulisan khati'ah ini apa? To. Kalau kita baca khati'ah khati bunyi ti ini adalah huruf ta maka ini tertukar ya kalau dibaca pakai ti biasa khati'ah seperti ini maka huruf to tertukar dengan huruf ta maknanya jadi keliru ya, atau jadi tidak ada maknanya maka nanti satu saat kita harus bisa membaca to jadi ti. Titi itu bedanya. Titi itu titi. Kalau titi yang satu ti yang satu to kasrah jadi ti. Tibaqo al-ta'amahum bukan at-ta'amahum tapi al-ta'amahum wa turi sinin. Ini yang banyak tidak tahu. Dari kecil baca watini wazaitun, wa turi sinin. Watu koyo wong Jawa ngomong watu. Padahal hurufnya to. Wa tu mesti bunyi gitu. Ya, ini nanti
kalau sudah sampai waktunya kita akan pelajari secara khusus to ya. Sekarang ala kadrin saja. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yuk. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'uzza. Cobaan dulu. Sanad'uzza. Ya, sebab suka jadi sana ujja jim bukan zai. Sanad'uzza baniyah. Yuk. Baik, ayat terakhir nanti setelah kita baca kita harus sujud. Sunnah namanya sujud tilawah. Ya. Sujud sekali, boleh takbir dulu, boleh tidak takbir dulu, utamanya menghadap ke kiblat. Doanya bebas, doa sujud biasa pun boleh kalau belum hafal. Ya, nanti setelah kita baca ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Silakan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baik. Allahu akbar. Ada pertanyaan, bagaimana kalau sedang sholat, apakah juga sujud? Jawabannya iya. Kenapa tadi saya tidak sujud? Khawatir membingungkan. Ya, tiba-tiba langsung sujud. Kunaon ya? Jangan-jangan ada yang subhanallah nanti. Jadi karena banyak yang belum paham, maka pada saat tadi saya baca surat ini tidak sujud tilawah. Tapi saya pribadi dan ini jadi bisa untuk ilmu bagi semua. Yang namanya sujud ya sujud. Jadi saya pribadi menjamak niat sujudnya ya sujud itu, sujud sholat. Ya. Jadi kita wasjud waqtarib ya saya sujud tapi nanti setelah ruku baru sujud. Jadi dalam hati saya menjamak seperti itu. Ya, menjadi solusi bagi siapapun yang membaca surat ini ketika dalam sholat sudah saja niatnya dijamak. Ya saya mau sujud tapi nanti kan tidak harus langsung, boleh ruku dulu kemudian sujud. Tapi nanti ketika kita baca di tengah-tengah, ya kalau ada imam seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi khusus hari Jumat, sholat subuh di pagi hari itu di sana selalu membaca surah As-Sajdah yang dalam penggalannya ada ayat sujud, maka akan sujud, kemudian berdiri lagi, kemudian baca dilanjutkan, baru ruku, baru sujud. Maka itu perlu dipelajari bagi orang-orang yang haji atau umroh yang menjumpai hari Jumat sholat subuh bisa dipastikan selalu membaca karena ada sunnah membaca surah As-Sajdah di waktu subuh. Baik kita sekedar terjemahkan dari ayat 1. Iqra namanya dalam bahasa Arab fi'il amr, kata kerja perintah, bacalah. Peristiwa tatkala Nabi SAW sedang mengasingkan diri di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril. Ya. Perintah membaca ini bukan baca tulisan, maksudnya ucapkan sesuatu. Iqra. Jadi bukan Nabi bawa tulis, bukan malaikat Jibril bawa tulisan Al-Qur'an nih baca wahai Nabi Muhammad, tidak. Tapi serta merta dipeluk Iqra, maksudnya ucapkan sesuatu. Ya buku gue bingung. Ma'akro apa yang harus aku ucapkan? Berkali-kali dibegitukan sampai akhirnya Jibril alaihissalam mengajarkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya disuruh membaca ayat ini semuanya. Yang maksudnya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insan. Dia telah menciptakan al-insan yaitu manusia. Jadi insan itu bahasa Arab. Nanti dalam Al-Quran manusia itu ada insan, ada annas, ada bashar. Jadi 3 kalimat untuk menyebut
manusia dengan pengertian dan keinginan dari Allah yang berbeda-beda. Ya. Ada qul a'udzu birabbin nas, ada ya ayyuhan nas, itu manusia. Insan juga manusia. Yang menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Di sini langsung Pak, tidak dengan prosesnya. Kalau di surah Al-Mu'minun nanti dengan prosesnya. Alaqah, kemudian mudghah, ya. Dari mulai pembuahan sampai menjadi segumpal darah. Ini langsung kepada segumpal darah yang maksudnya sesuatu yang tergantung di dalam rahim berupa embrio. Baik. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ya. Sebagian penjelasan iqra di sini analisa, menelaah, ya, sehingga muncul ilmu pengetahuan dalam berbagai hal, yang terutama pembacaan apapun, analisa apapun harus berujung kepada satu hal yang sama, mengakui bahwa Rabbukal akram, Tuhanmu lah yang paling mulia. Jangan sampai penelitian menjadi arogansi intelektual. Ya, manusia merasa dirinya yang pandai. Ya. Taib. Yaitu alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena. Ya. Ini berlaku di satu zaman dan tidak berlaku di zaman lainnya. Manusia menggunakan penanya untuk belajar. Tetapi disepakati bahwa belajar dengan menggunakan pena adalah proses pembelajaran yang paling kuat untuk mengingat, untuk menguatkan memori. Ya. Dan dengannya seseorang bisa 1, 2, 3 ilmu langsung. Ya. Contoh, saya mengucapkan sesuatu, bapak-bapak mencatat. Misalkan, ini kita menjadi terlatih. Sampai nanti kalau ustadznya nulis bahasa Arab, kita tulis pakai bahasa Arab. Ya. Nah, ini pembelajaran yang, dan itu menguatkan memori. Ya. Jadi ketika saya menjelaskan tadi teori-teori kayak tadi, sekarang mah nggak usah lihat buku lagi, karena saking seringnya ditulis, ya, saya hafal tulisannya, saya hafal penjelasannya, maka jadi jika nu pinter pisan gitu. Nah, kenapa pembelajarannya 3? Melihat, mendengar, menulis. Ya, maka kalau kita ingin seperti itu, maka pembelajaran kita adalah melihat, mendengar, menulis. Dan dipastikan bapak-bapak kalau disuruh nulis pengajian, kalau belum biasa, bingung Pak. Iki opo sing ditulis? Menyimpulkan aja enggak bisa. Nah, ini memang masalah pembelajaran. Ya, maka maksudnya adalah Allah menetapkan perkara yang benar, yang berlaku di masa yang akan datang 1400 tahun yang lalu, menandakan kebenaran Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamal insana ma lam ya'lam, dia, maksudnya Allah, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maksudnya adalah dengan mengutus seorang rasul, yang rasul itu dibekali dengan kitab suci Al-Quran. Inilah mukjizat terbesar, ya, para nabi dan rasul, yaitu Al-Quran. Nabi-nabi terdahulu, iya hebat mukjizatnya, seperti Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan tongkatnya atas izin Allah. Tapi di mana sekarang tongkatnya? Wallahu a'lam. Walaupun ada, apakah bisa difungsikan? Tidak bisa. Hanya oleh Nabi Musa saja, dan seterusnya nabi-nabi yang lain. Tetapi Al-Quran nabinya sudah tidak ada. Zaman sudah berlalu sekian lama, bahkan sampai akhir zaman, Al-Quran tetap menjadi petunjuk. Yang maksudnya Allah mengajarkan manusia minimal dengan Al-Quran, ya, untuk membereskan kehidupan. Ya. Dan ada orang banyak tidak percaya bahwa Al-Quran itu menyelesaikan perkara kehidupan manusia. Ya. Kalau tok hanya Al-Quran yang dibaca, ya tidak menyelesaikan.
Tetapi apabila pesan-pesan tersirat dalam Al-Quran difahami, maka urusan hidup menjadi selesai. Ya, di dalam Al-Quran ya disebutkan Al-Quran adalah obat misalkan. Oh berarti ada perintah berobat misalkan untuk mengobati penyakit. Di dalam Al-Quran ada isyarat tidak boleh mendolimi diri sendiri. Nah ini kalau difahami dengan baik nanti benar-benar urusan kehidupan selesai. Ya. Baik dengan Al-Quran. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan bisa jadi memang sumber ilmu pengetahuan yang terbanyak adalah dari Al-Quran. Ya. Al-Quran belum sudah mengenalkan bilangan, Pak. Qul huwallahu ahad. Ya, ada bilangan 1. Ya. Nah, manusia jadi belajar matematika dan seterusnya. Ya. Baik. Kalla itu tadi prolog ke atas menyebutkan tentang Allah dan perbuatannya yang mengangkat derajat manusia yang mau belajar. Ya. Tetapi ternyata banyak manusia tidak mau belajar. Apa yang terjadi? Kalla innal insana layadgha. Sekali-kali tidak. Maksudnya banyak manusia yang tidak menghiraukan hal-hal yang di atas tadi sehingga menjadi melampaui batas. Ya, maka kebanyakan manusia yang melampaui batas itu karena tidak belajar atau belajarnya tidak selesai, ya, sehingga melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, ketika melihat dirinya serba berkecukupan, terutama tadi bab ilmu. Tadi saya bilang ada arogansi intelektual yang merasa ilmu pengetahuan di atas segala-galanya sampai orang jadi ateis, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Itu diantaranya karena otaknya aja yang kerja, ya, tidak diisi dengan pengetahuan keagamaan. Taib, maka Allah memberitahu, inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ya silakan mau seperti apa hidup di dunia. Sombong setinggi langit, tidak mau menghiraukan aturan agama. Toh kembalinya kepada Allah jua. Tempat dipertanggungjawabkan semua perbuatan. Baik, berikutnya. Di antara ketidaktahuan, kekurangan ilmu, maka orang menjadi tidak bijaksana. Ya. Di antaranya ada yang melakukan ini. Ara'aitalladzi yanha. Tahukah kamu ada atau tentang orang-orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ya. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang orang Islam beribadah. Ya. Maka muncul karena ketidakbijaksanaan ada ibadah diganggu. Ya. Ada pengajian dibubarkan dan seterusnya. Ini kan tidak paham, ya. Yang maksiat malah dijagain. Nah, ini kan tidak paham saja, karena kekurangan ilmu. Tetapi kasusnya ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau akan sholat, Abu Jahal hendak menimpuk kepala Nabi dengan batu. Dan itu tidak kejadian karena muncul di hadapannya sosok hewan yang sangat mengerikan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jadi, Pak. Itu kepala Nabi SAW sudah mau ditimpuk batu. Datang sesosok makhluk, ya, kiriman dari Allah. Abu Jahal takut, ya, kemudian tidak jadi. Ya. Ini asbab nuzul. Ya. Taib. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada dalam kebenaran? Maksudnya nasihat kepada kita, kalau ingin melarang sesuatu, kalau ingin bertindak, pikirkan baik-baik. Kumaha lamun manehna nu bener. Gitu. Artinya setiap kita berpotensi salah. Ya. Bisa jadi orang lain benar, kita salah. Bisa jadi kita salah, orang lain benar. Maka pada-pada atau orang
Malaysia cakap. Berpada-pada itu ya toleransi, kita saling memandang gitu. Jangan adigang, adiguno gitu kata orang Jawa. Nah, sehingga kemudian semuanya bisa lebih harmoni dalam kehidupan. Taib. Au amara bittaqwa, atau justru yang dilarang-larang itu orang yang mengajak kepada ketakwaan. Ya, maksudnya kalau sampai itu terjadi cilaka anjen, ya, sudah melarang orang berbuat baik, menghalangi orang dari berbuat ketakwaan kepada Allah. Maka pelajari dulu sebelum bertindak ketika akan amar ma'ruf nahi mungkar, versinya masing-masing tentu saja. Ya, tetap semuanya harus belajar. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana juga pendapatmu kalau ada orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan? Ya. Maksudnya akan ada loh orang-orang seperti ini dalam sepanjang kehidupan umat manusia. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat? Minimal ketika itu menimpa diri kita, kita sudah merasa benar, ada orang yang melarang, kita sudah merasa baik, ternyata versi orang lain tidak baik, kembalikan kepada Allah. Allah Maha melihat. Kan we dilarang mah berhenti, jangan malah juga sama-sama ngotot sehingga gerelut ya, jangan ya. Kan we berhenti dulu sementara ya, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang Maha melihat. Kalla la ilam yang tahila nasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat yang demikian, ya, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ya, maksudnya orang-orang yang ini terlebih kepada tadi Abu Jahal, ya, seandainya tidak dihentikan perbuatan itu, akan menimpuk kepala Nabi dengan batu, Allah akan hukum saat itu juga. Ya. Nah, tentu saja nanti di akhirat dia akan ditarik ke dalam api neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang-orang yang mendustakan dan durhaka. Tentunya kelak di akhirat semuanya akan ditarik untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Falayad'u nadiyah. Saat itu dibiarkan dia minta tolong kepada golongannya. Ya. Jadi berlaku, silakan. Antum mau minta tolong kepada siapa? Terserah. Tapi kalau sudah di akhirat, tidak ada lagi tolong menolong. Kalaupun mau tidak akan bisa. Sanada'uz zabaniyah, maka kelak akan kami panggil zabaniyah, malaikat zabaniyah. Malaikat yang tugasnya menyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya jangan begitu. Ya. La tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan patuh kepada yang tadi kita sebut golongan kiri, tetapi sujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga penjelasan yang sederhana bisa membantu kita memahami surah Al-Alaq. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.